Pulau Muna menjadi salah satu tujuan para penyebar Islam pada zaman dahulu. Selain letaknya yang dekat dengan Makassar dan Kesultanan Buton, Muna masa itu juga termaksud salah satu kerajaan terbesar di wilayah Sulawesi. Untuk itu, sejumlah ulama besar dari Arab pernah berdakwah di tanah Muna. Pada umumnya, kedatangan tokoh-tokoh tersebut membawa dua misi, yaitu berdagang serta berdakwah. Sesampai di Muna, mereka tidak langsung berdakwah, melainkan berdagang sambil mempelajari kondisi masyarakat. Secara sosiologis, keadaan masyarakat Muna kala itu masih kental dengan kepercayaan animisme maupun dinamisme. Hal ini menjadi pertimbangan utama saat memikirkan strategi dakwah yang akan dijalankan. Hingga muncul pilihan utama menempuh metode dengan menggunakan jalur budaya dan adat istiadat. Ulama-ulama tersebut memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam sejumlah budaya serta adat istiadat masyarakat yang sudah mengakar. Salah satu kebudayaan yang sudah lama hidup di kalangan masyarakat Muna jauh sebelum Islam masuk adalah membuat pakaian. Seperti diketahui, penduduk Pulau Muna sudah memiliki peradaban tinggi bahkan semenjak zaman prasejarah. Dari masa ke masa, masyarakat Muna terus berinovasi membuat pakaian, mulai dari menggunakan bahan kulit kayu, kapas, hingga akhirnya memakai benang. Setiap perubahan pada dasarnya demi tujuan menutupi tubuh serta melindungi kehormatan, khususnya bagi kaum perempuan. Di masa penggunaan benang, para pengrajin tenunan di Muna kala itu memperoleh bahan-bahan dasar dari para pedagang Arab. Ini didukung oleh fakta keberadaan dua bandar besar yang sudah ada pada waktu itu, yakni Bandar Lohia dan Wasolangka. Melalui kedua pelabuhan inilah para pedagang dari Arab masuk dengan membawa barang dagangan berupa benang. Seorang pedagang Arab yang dianggap paling berjasa dalam pengembangan bahkan mengenalkan cara menenun hingga kemudian menjadi cikal bakal kain tenun Muna yang ada sampai sekarang adalah Virus Muhammad. Beliau mengajarkan kepada masyarakat Muna, tepatnya di kampung Masalili, bagaimana cara mengolah kapas. Selanjutnya, pengetahuan itu diturunkan kepada Siti Nurbaya, yang ternyata memiliki kecepatan menenun luar biasa, sehingga mampu membuat 44 kain tenunan per hari. Sebab kecepatannya itu, Siti Nurbaya diberi gelar Wapande Rua. Selepas Siti Nurbaya, keterampilan menenun yang diajarkan Virus Muhammad diteruskan Waode Pariyama sebagai generasi ketiga. Lalu berlanjut ke generasi keempat bernama Waode Kanipulu. Kemudian ke generasi kelima, Waode Ndawi, hingga akhirnya sampai pada generasi Laode Dana. Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat diketahui bagaimana Virus Muhammad yang ternyata seorang ulama besar memulai berdakwah dengan mengembangkan tradisi menenun yang sudah dikenal lama masyarakat Muna terkhusus kampung Masalili. Tentu saja, strategi tersebut bukan tanpa tujuan. Virus Muhammad menyadari hal mendasar dalam ajaran Islam terutama bagi kaum perempuan adalah menutup aurat. Melalui penguasaan keterampilan menenun,
Virus Muhammad sesungguhnya berharap agar para perempuan di Pulau Muna kala itu bisa membuat pakaian sendiri dan keluarga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hasilnya, daya inovasi masyarakat Muna berkembang pesat hingga mampu membuat sarung dan baju tenun khas Muna dengan motif beragam. Di samping untuk keperluan menutup aurat khususnya saat sholat, virus Muhammad juga sepertinya hendak membangkitkan perekonomian masyarakat Muna, terutama bagi kaum perempuan. Sang Syekh seolah hendak mengajarkan bahwa istri bisa membantu suami mencari nafkah dari rumah. Tak kalah penting, virus Muhammad sepertinya ingin mengendarkan kaum perempuan Muna dari kegiatan menggunjing. Ternyata, strategi ini berhasil. Lambat laun kaum perempuan Muna, terutama di kampung Masalili, dapat membantu suami ataupun keluarga mencari nafkah dari hasil penjualan kain tenunan. Pekerjaan menenun juga akhirnya membuat kaum perempuan memiliki kesibukan di rumah hingga perlahan terhindar dari perbuatan tak bermanfaat seperti menggunjing. Dari kisah itu, dapat diketahui bahwa kain tenunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Muna. Bukan hanya berfungsi sebagai bahan pakaian tradisional, tapi di balik itu, kain tenunan berhubungan dengan jati diri masyarakat Muna. Seperti sarung Muna, hal tersebut ditunjukkan melalui simbol-simbol pada setiap motif, serta cara pakai yang ternyata berbeda-beda untuk tiap-tiap golongan di kalangan masyarakat Muna. Dalam hal ini, setiap motif yang ada pada sarung tenun Muna memiliki makna dan filosofi tersendiri bagi siapapun yang memakainya. Itu karena setiap golongan memiliki corak atau motif sarung tenun tersendiri untuk membedakannya dengan golongan yang lain. Seperti halnya golongan bangsawan Laode. Ada 6 motif kain tenun Muna yang digunakan oleh golongan tersebut. Jadi, pada zaman dahulu, kedudukan atau golongan sosial seseorang sangat penting sehingga ikut memengaruhi motif serta cara berpakaian sarung tenun Muna. Demikian jejak peradaban Islam menakjubkan warisan Syekh Virus Muhammad di Pulau Muna. Kain tenun Muna yang kini terkenal baik di tingkat nasional bahkan internasional, sudah sepatutnya masyarakat Muna melestarikan bahkan terus mengembangkan inovasi terhadap warisan luar biasa tersebut. Di samping untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Muna, di balik tenunan Muna juga terkandung nilai-nilai ajaran Islam serta kepribadian masyarakat Muna. Inilah yang harus dirawat agar kain tenun Muna bisa membuat Pulau Muna mendunia.